pecinta buku, selamat membaca. Salam kenal, saya Dinda Ardia Lukita. Hari ini saya akan membahas buku berjudul Diam Bukan Emas, karya Asof Murtada. Buku ini merupakan sebuah buku pengembangan diri di mana diam itu bukan berarti emas. Dalam buku ini, Asof Murtada mengajak pembaca untuk memahami pentingnya berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Melalui cerita dan tips yang disajikan, pembaca akan diajak untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Diam bukan berarti emas, juga memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, sehingga pembaca dapat lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi, di sini saya akan memberi 3 poin atau 3 insight mengenai buku tersebut. Semoga teman-teman tertarik untuk membaca bukunya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ingat ya, diam bukan emas. Pertama, pentingnya ekspresi diri. Buku ini menekankan bahwa diam tidak selalu merupakan solusi terbaik dalam menangani konflik atau masalah. Buku ini juga mengajarkan bahwa menyampaikan pikiran dan perasaan dengan jujur dapat membantu menciptakan pemahaman dan solusi yang lebih baik. Terkadang, mengekspresikan perasaan dan pikiran kita secara jujur dan terbuka dapat membantu mengatasi ketegangan dan meningkatkan pemahaman antara individu. Melalui ekspresi diri yang tepat, seseorang juga dapat membantu rasa percaya diri dan meningkatkan kesejahteraan emosionalnya. Penulis mengilustrasikan situasi di mana diamnya seseorang bisa merugikan hubungan dan mempersulit masalah. Diamnya seseorang dalam suatu situasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting untuk selalu berkomunikasi secara terbuka dan jujur agar hubungan tetap harmonis dan masalah yang besar akan berubah menjadi kecil dan lambat laun itu akan selesai. Poin yang kedua, komunikasi efektif. Salah satu poin utama yang disorot dalam buku ini adalah pentingnya komunikasi efektif dalam menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Komunikasi efektif dapat membantu menghindari konflik dan hal yang sering terjadi dalam hubungan. Dengan berkomunikasi secara jujur dan terbuka, kita dapat memperkuat ikatan emosional dan memperdalam pemahaman satu sama lain. Penulis memberikan tips dan strategi untuk berkomunikasi dengan baik, dengan mengungkapkan perasaan secara terbuka, menghindari konfrontasi, dan lain sebagainya. Jadi karena hal itu, kita harus belajar untuk mengendalikan emosi dan bijaksana dalam melihat situasi komunikasi yang dihadapi. Selain itu, penting juga untuk memberikan feedback agar komunikasi kita tetap berjalan dengan lancar dan efektif. Poin yang ketiga atau insight ketiga yang terakhir, mengatasi hambatan komunikasi. Penulis menunjukkan pentingnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini agar komunikasi dapat berjalan lancar dan bermakna. Dengan memahami hambatan komunikasi, individu dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif dan dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dan meminimalkan konflik yang akan timbul. Dengan saling memahami, dapat memperbaiki hubungan yang lain. Dengan demikian, penting bagi setiap individu untuk belajar mengenali hambatan komunikasi. Lalu, kolaborasi antar individu akan menjadi lebih efektif, serta konflik dapat diminimalkan sehingga lingkungan kerja dapat harmonis. Selain itu, kemampuan komunikasi yang baik juga akan membantu individu dalam mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kinerja tim yang sesuai. A few moments later. Diam bukan emas adalah sebuah panduan pengembangan diri yang memperkenalkan konsep kekuatan dalam keheningan. Penulisnya, Asof Murtada, membawa pembaca dalam sebuah perjalanan untuk menemukan nilai keheningan dalam diri mereka. Melalui pembahasan yang mendalam dan inspiratif, buku ini mengajak pembaca untuk mengeksplorasi potensi dalam keheningan dan bagaimana memanfaatkannya untuk mengembangkan diri secara pribadi dan profesional. Dengan contoh-contoh nyata dan tips praktis, pembaca akan terinspirasi dan menjadi kekuatan yang membantu dalam mencapai tujuan bersama. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca buku ini, pembaca akan termotivasi untuk mengeksplor potensi diri melalui keheningan. Jadi teman-teman, kita itu memang terkadang kita itu harus diam, tapi tidak seterusnya dan tidak selamanya kita harus diam. Jika hal yang ingin kita katakan itu benar dan akan membuat orang lain itu beruntung, kita harus berbicara. Kita jangan hanya diam karena kita ingin membela diri kita, karena kita ingin melindungi diri kita sendiri. Jadi apa kuncinya? Yaitu diam bukan emas, tapi berbicara juga bukan perak.
harus seimbang dengan hal itu. Oke, jadi buku ini sangat menginspirasi kita tuh teman-teman. Karena dengan buku ini kita mendapatkan knowledge lebih nih. Sebelumnya yang kita ketahui hanya kalau diam itu adalah emas dan kita harus selalu diam. Ternyata ada tuh kisi-kisi yang memberitahu kalau misalnya diam itu bukan emas. Maka dari itu, ayo membaca, dan saya saranin kalian semua harus membaca buku Diam Bukan Emas agar kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memberikan informasinya kepada orang-orang terdekat kalian ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, jangan hanya diam aja ya. Kalian harus berbicara dan memperbaiki masalah tersebut secara kepala dingin tentunya. Oke? Sebelum saya tutup, saya ada quotes. Dalam keheningan, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Diam bukanlah kekosongan, melainkan kesempatan untuk mendengarkan diri sendiri dengan lebih mendalam. Maka, jika harus berbicara, ucapkanlah kata-kata yang benar dan berarti saja. Jika hal itu tidak bermanfaat, untuk apa berbicara? Tapi, jika hal itu sangat-sangat berguna, mari kita nggak boleh diam aja. Kita harus berbicara. Oke, saya kira itu saja resensi saya hari ini. Sampai jumpa di hari lain ya. Sampai jumpa di kesempatan lain hari. Oke, jangan lupa membaca buku. Dadah.